Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat wajib 5 waktu dan puasa Ramadan merupakan di antara rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Keduanya wajib dilaksanakan tanpa boleh mengesampingkan yang lain. Pada saat melakukan puasa Ramadan, salat wajib 5 waktu juga wajib dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya, ada sebagian umat muslim yang semangat melakukan puasa Ramadan, tetapi pada saat yang bersamaan meninggalkan salat wajib 5 waktu. Padahal dalam Islam, salat wajib 5 waktu merupakan ibadah pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam kondisi demikian, sahkah puasa seseorang yang meninggalkan salat wajib 5 waktu pada saat berpuasa? Namun sebelum masuk ke topik pembahasan mengenai orang berpuasa namun tidak menjalankan ibadah yang 5 waktu, silahkan berikan dukungan kalian kepada kami untuk menebar syiar dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian selalu dapat notifikasi video selanjutnya dari channel kami. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke keluarga atau sahabat kalian, agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan kami atau penonton lainnya di kolom komentar. Puasa dan salat wajib 5 waktu memiliki ketentuan masing-masing yang terpisah satu sama lain. Mulai dari syarat, rukun, dan tata caranya. Ketika puasa sudah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka puasa tersebut dinilai sah meski pada saat bersamaan meninggalkan salat 5 waktu. Begitu pula sebaliknya, ketika salat dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka salat tersebut dinilai sah meski pada saat bersamaan meninggalkan puasa Ramadan. Dengan demikian, ketika ada orang yang puasa dan tidak melaksanakan salat, maka puasanya tetap dinilai sah ketika puasa tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Hanya saja dia telah melakukan perbuatan dosa disebabkan meninggalkan salat tersebut. Adapun mengenai pahala, maka semuanya dikembalikan pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu pasti apakah orang yang puasa namun meninggalkan salat masih mendapatkan pahala atau tidak. Begitu pula sebaliknya, orang yang salat namun tidak berpuasa Ramadan. Barang siapa berpuasa namun tidak sholat, maka puasanya sah, tidak batal. Hal ini karena sahnya puasa tidak disyaratkan harus melaksanakan salat. Hanya saja dia dinilai telah melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat tersebut, dan dia harus segera bertaubat kepada Allah. Adapun mengenai pahala, maka semuanya diserahkan kepada Allah. Dan tentu orang yang berpuasa dan melakukan sholat lebih diharapkan diterima dan mendapatkan pahala ketimbang yang berpuasa namun tidak melaksanakan sholat. Satu hal yang pasti baik adalah melakukan puasa Ramadan sekaligus melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Sholat dan puasa termasuk ke dalam 5 rukun Islam. Sholat berada pada nomor urut kedua setelah syahadat, sedangkan puasa pada nomor 3. Berikutnya yakni zakat dan menjalankan ibadah haji jika mampu. Tak seperti haji, sholat dan puasa diwajibkan kepada setiap muslim yang balik dan suci tanpa terkecuali. Jika dia tidak menjalankan kewajiban ini tanpa uzur, dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Yusuf Qaradawi dalam fikih kontemporer menjelaskan, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat kafir terhadap orang yang meninggalkan salah satunya. Ada yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat dan tidak mengeluarkan zakat. Ada pula yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat saja. Sebagaimana kita tahu, sholat merupakan tiang agama. Nabi SAW pun menjelaskan, meninggalkan sholat dekat dengan kekafiran. Itu yang membedakan antara seseorang dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Mereka yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat beranggapan bahwa menjalankan puasa tetapi tidak sholat,
maka puasanya tidak diterima oleh Allah. Alasannya, ibadah orang kafir tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang berpendapat itu adalah Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsamain. Syekh Utsamain menukil salah satu hadis, yakni perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Menurut Syekh Utsamain, pendapat yang mengatakan meninggalkan sholat merupakan suatu kekafiran adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi SAW. Bahkan dapat dikatakan pendapat tersebut adalah ijma atau kesepakatan para sahabat. Abdullah bin Syakik rahimahullah, seorang tabi'in yang sudah masyhur, mengatakan para sahabat Nabi SAW tidaklah pernah menganggap suatu amalan yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir selain perkara sholat. Perkataan ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abdullah bin Syakik Al-Aqli, seorang tabi'in. Hakim mengatakan hadis ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya, dan sanad periwayat hadis ini adalah sahih. Oleh karena itu, apabila seseorang berpuasa namun dia meninggalkan sholat, puasa yang ia lakukan tidaklah sah dan tidak diterima. Amalan puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat nanti. Oleh sebab itu, Syekh Utsamain mengatakan, sholatlah kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau puasa tetapi tidak sholat, amalan puasamu akan bertolak karena orang kafir. Karena sebab meninggalkan sholat tidak diterima ibadah dari dirinya. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa orang tersebut masih tetap dalam keadaan iman dan Islam selama masih membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengingkari atau meragukannya. Para ulama tersebut pun menyifati orang tersebut sebagai orang yang durhaka kepada perintah Allah. Dr. Muklis Hanafi menjelaskan pemahaman kafir pada hadis yang sudah dijelaskan tadi, yakni melakukan dosa besar yang dipersamakan dengan orang kafir yang tidak sholat. Menurut dia, kafir dalam konteks tersebut bukan berarti yang bersangkutan keluar dari Islam. Meninggalkan sholat dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam apabila disertai pengingkaran atas kewajibannya. Namun, apabila ditinggalkan karena malas atau penyebab lainnya, tetapi tetap meyakini hukum sholat tersebut sebenarnya wajib sebagaimana puasa dan zakat, dia dipandang melakukan dosa besar, tetapi masih berstatus sebagai muslim. Seorang muslim seyogyanya melakukan semua ibadah yang diwajibkan, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Dia tak boleh memilih untuk mengerjakan satu dan meninggalkan yang lainnya. Ini berlandaskan pada salah satu ayat dalam Al-Quran. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Quran Surat Al-Baqarah. Setiap ibadah tersebut memiliki ketentuan masing-masing berupa syarat dan rukun yang tidak ada kaitannya dengan syarat dan rukun ibadah lainnya. Selama seseorang telah melakukan suatu ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka ibadahnya sah dan kewajibannya tertunaikan meski ia berdosa karena meninggalkan ibadah lainnya. Golongan ini pun berpendapat, seseorang yang puasa tapi tidak sholat, puasanya sah sebab tidak disebutkan syarat sah puasa adalah mendirikan sholat. Menurut dia, puasa yang meninggalkan sholat tetap sah selama tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual, serta menghindari yang membatalkannya. Hanya saja ia berdosa besar karena meninggalkan sholat dan harus bertaubat. Apakah pahala puasanya diterima Allah? Kita serahkan semua kepadanya. Demikian penjelasan dari kami mengenai orang yang berpuasa namun tidak menjalankan sholat. Semoga kita terhindar dari perbuatan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.